Assalamualaikum Sobat Reborn. Kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Reborn. Kali ini kita lagi lanjutin game Radiation Island. Ya, tentunya diawali dengan farming dulu, karena Mimin nggak punya banyak persediaan, bahkan nggak punya senapan, nggak punya anak panas sekalipun, kita nggak punya sesuatu untuk berburu. Jadi di awal-awal video atau awal-awal gameplay di video kali ini, Mimin bakal farming pohon, nebang pohon besar dulu untuk cari batang pohon, karena batang pohon tuh kegunaannya banyak banget. Sedangkan untuk buat satu kapak kayu aja kita hanya perlu ranting dan juga batu kecil. Oke, lihat pohonnya ketebang, animasinya lumayan keren walaupun ujung-ujungnya nembus ke tanah, tapi lumayan bagus. Oke, kalian yang penasaran sama cerita, karena di video gameplay setiap gameplaynya Mimin jelasin tentang apa yang terjadi di Pulau Radiation Island. Maka dari itu bagi kalian yang penasaran bisa simak dari episode 1 ya, karena ini udah masuk episode 4 video ini. Jadi Mimin bakal lanjutin petualangan untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi di pulau ini dan bagaimana cara selamat dari pulau ini gitu. Jadi apakah bisa selamat atau tidak, ya kita bakal cari tahu sama-sama gitu kebenarannya dengan menjalankan gameplay gamenya. Mimin sendiri belum pernah tamat game ini, jadi dulu pernah main cuman gak sampai tamat, jadi kita harus mainin lagi dari awal lagi. Dan kali ini kita bakal ya mungkin kapan-kapan kalau udah tamat, kan belum pernah tamat ya, kapan-kapan ingin mau streaming gitu ya, mau apa ya, mau speedrun mungkin, tapi nggak tahu deh. Yang jelas kita bakal terus jalanin gameplay gamenya aja. By the way, kita lanjut tebang pohon lagi ya, soalnya setiap kita nebang pohon atau menebang pohon tuh hutan itu rindang banget, bahkan sering banyak daun-daun bertaburan gitu ya. Nah, ini dia alatnya ya, kapak stone axe atau kapak batu, dan ada beliung batu juga. Jadi dia sebesar apapun pohon bisa ditebang by the way di game ini. Nice. Jadi kalian kalau mau farming itu memang mendingan dekat pantai gitu, nggak terlalu banyak hewan buas gitu ya. Kalau kalian ke pedalaman otomatis ada hewan buas gitu. Jadi kalau mau farming itu pinggir-pinggir pantai aja, jangan dekat ke pantai juga, soalnya ada buaya air asin, ada buaya muara. Kalau dekat-dekat terlalu ke air, jadi sedang-sedang aja. Jadi biar farming santai gitu. Sejauh ini nggak ada hewan buas, kita bisa lanjut farming agak ke dalam dikit. Plant can be harvest with your bare hand. Oh, itu dia ya, tanaman bisa kamu panen dengan tangan kosong tuh. Iya ya, kita bisa metik tanaman cuy pakai tangan kosong. Nah, lihat tuh, kita metik tanaman, metik dedaunan, lihat ya. Tapi kita lagi metik dedaunan. Nah, kalau daunnya udah habis, tanamannya bakal hancur ya. Tuh, kita metik tanaman, kadang dapat daun, kadang dapat tali. Talinya tali ini ya, tali dari pohon, tentunya dari tanaman gitu. Tali alami, bukan tali beneran gitu ya, tali alami. Dan juga kita dapat, kalau lagi random ya, cuman yang paling langka tuh Mimin lihat dari tanaman tuh dapat yang namanya herbal. Tanaman herbal untuk buat salep. Di game ini nggak ada salep ya, kebanyakan main game Westland jadi kayak gini nih. Tanamannya mirip sama agaste ya. Agaste itu tanaman yang ada di game Westland. Ini mirip gitu, warnanya sama-sama kayak warna ungu gitu. Oke, kita bakal lanjut cari tanaman. Nah, ini dia. Dari bentukannya kayak pohon talas ya, cuman sumber dayanya sama gitu, ada tali, ada daun, ada herbal.
Oke, kita bakal cari sebanyak-banyaknya, kita farming sebanyak-banyaknya ya. Nice, mantap. Bagi sobat cuban yang belum tahu, ini adalah game Radiation Island Android gameplay dengan tema dunia terbuka. Dunianya luas banget, bisa dieksplor. Namun itu tadi, kalian kalau nggak kuat amat rasa sendirian, rasa takut dikejar-kejar sama monster, hewan buas, ini game sangat menakutkan banget ya. Jadi apalagi kalau kalian main pakai earphone gitu, pakai headset gitu ya. Ini lihat deh, ini kalian bisa dengar sendiri efek dari hujannya itu. Hujannya deras banget, lihat ya. Hujannya nggak sembarang deras, kadang kalau lagi hujan tuh suka ada angin gitu ya, jadi kayak badai gitu. Deras banget hujannya. Tuh lihat, hujannya deras banget sobat ribuan. Nah, ini lagi barusan crafting tombak tuh ya. Tombak tuh kalau dilemparin dia bekasnya masih ada kayak bumerang gitu. Kita nggak tahu bisa melihat, jadi kalau kita udah bisa crafting tombak, kita bakal crafting tombak lagi ya. Tadi ada hewan buas, cuman sekarang hilang. Oke, lihat hujannya makin deras. Dan itu bukan petir, yang di atas sana tuh listrik ya, aliran elektromagnetik gitu, tapi bukan petir, bukan geledek ya. Soalnya itu mah ada terus, walaupun nggak hujan pun listrik itu ada tuh di langit. Ini asalnya dari menara deh. Oh, nah itu barusan baru geledek tuh, yang barusan baru Atta Halilintar. Wah, gila ya. Hujan-hujanan kita basah kuyup sobat ribuan. Oke, kita udah punya banyak. Wah, langsung patah ternyata tombaknya. Padahal tadi udah crafting sekitar 6 biji loh sobat ribuan. Ternyata ada bug di gamenya. Kalau kita crafting banyak, berapa banyak pun tombak, kalau kita lempar tombaknya yang hilang semuanya ternyata. Wah, ternyata gamenya ya, walaupun terakhir update 2 tahun lalu, ternyata masih ada bug di gamenya. Waduh, nggak tahu sih kalau versi komputer ada bugnya apa enggak ya. Yang jelas ganggu banget cuy. Lagi ngelempar tombaknya hilang semua. Lihat, kalau tombaknya tadi udah ada lebih dari 1 loh, udah sampai mau 6 biji tombak. Sekarang kita tangan kosong jadinya tuh ya. Oke, lihat hujan deras, badai, terus ada burung tadi terbang di sebelah kiri. Waduh, ada hewan buas sobat ribuan. Nah, dia ngejar kita kabur. Itu kayaknya beruang deh sobat ribuan. Dia lari sekuat tenaga, kita harus kabur aja. Agak seret juga ya sobat ribuan, maaf. Kalian pasti nonton main game Westland ya, yang nonton video ini, atau nggak tahu juga sih kalian yang nonton video ini tujuannya apa gitu, nyimak atau cuman pengen tahu aja. Oke, aduh, dia masih ngejar cuy. Mendingan kabur aja daripada mati konyol ya, soalnya kayaknya beruang tuh lebih bahaya dari serigala. Oke, kita dapat nanas barusan. Ini nggak pakai arah map ya, ini asal jalan lari-lari aja gitu. Kalau kalian nemu perumahan gitu, nemu rumah kosong gitu kan, tuh sebenarnya banyak harta karun, cuman kitanya belum punya scope gitu. Jadi gimana gitu ya, mungkin gameplaynya bakal tambah seru nanti di episode selanjutnya kalau miminnya udah punya scope gitu ya. Kalau belum punya scope tuh kayak gini tuh. Ya mau gimana lagi ya. Bingung juga ya. Crafting scope aja perlu seng gitu. Seng aja harus dibuat di apa sih, furnace ya. Furnace itu kayak semacam kompor besi gitu.
Nah sekarang kita udah bisa buat apa sih, apa, obor ya. Tadi kita udah dapat minyak lemak dari apa sih, domba itu. Sekarang kita udah bisa buat obor tuh. Jadi kalau malam gak usah takut gelap, udah ada obor. Jadi harus buat seng untuk dapetin skop, jadi bingung juga gitu ya, sengnya dari mana dapatnya gitu. Oke, kita lihat-lihat dulu apa aja nih yang harus dikerjain. Craft and pledge a campfire for the night. Pledge a furnace. Nah itu furnace tuh alat untuk buat besi ya, kalau nggak salah tuh untuk buat besi. Oke, kita lari aja terus. Kalau nemu looting ke atas puncak gunung. Apa nih ya? Aduh, ada singa gunung. Dia ngelihat kita lagi ya. Singa gunung ini artinya bahaya nih. Tuh kan, aduh kepleset. Aduh, dia ngejar, udah nggak bisa, kita nggak bisa ngadepin pakai tangan kosong, apalagi hewan buas kayak gitu, lapar pastinya. Mungkin nggak tahu ini kenapa bentukannya kayak gitu ya, warnanya tuh kayak merah, atau mungkin itu memang tipe-tipe singa gunung warnanya gitu ya. Ini belum searching di Google gitu. Oke, kita bakal lari sekuat tenaga sobat ribuan, takutnya tuh dia ngejar terus gitu. Kita abaikan saja ya. Pemandangannya gila. Dan di ujung sana ada apaan tuh ya? Apakah dia mesti ngejar sih? Wah, ada dua. Bingung dia mau lari kemana, takut jatuh dia tuh. Astaga, nyampe juga. Oke lah, kita langsung aja turun, lanjutin terus sampai deket ke apalah itu, intinya kita ikutin aja sambil lari dari dua binatang buas ganas tersebut ya. Nah kalau untuk turunan gini sobat ribuan tuh kalian harus hati-hati banget, bisa cedera kaki, patahnya bisa patah tulang ya. Jadi kalau turunan tuh kameranya arahin ke bawah, jadi biar nggak lompat dia, jadinya kalau biar nggak kepeleset gitu ya. Oke, aduh dia masih ngejar, lihat tuh. Cuman kalau kita diem dia diem, kalau kita lari dia ngejar. Mungkin emang gitulah kucing besar tuh kelakuannya. Oke, kita lanjut aja. Nah ini rindang nih di bawah pohon tuh, adem ya, nggak kena matahari. Masih jauh ternyata, gila. Tapi emang yang paling aman tuh memang ke laut sih ya. Kita kalau dikejar binatang buas tuh beruang, singa nggak bisa berenang gitu ya. Oke, kita tandain ke tandanya, hapus aja deh. Tandanya kita hapus. Oke, jadi kita nggak perlu pakai tanda-tanda arah. Yang penting kita udah kelihatan arah tujuannya tadi tuh ke apa sih namanya itu ya. Oh iya, menara pantau ya, menara untuk mantau ke arah kapal enggak gitu. Biasanya menara pantai atau dalam bahasa Indonesia baku disebut dengan mercusuar. Jadi itu adalah menara mercusuar, dimana di bagian paling atasnya biasanya bakal ditaruh senter sorot yang besar untuk menyorot kedatangan kapal dari area luar. Intinya untuk menara mercusuar tuh untuk mantau deh ya, mantau laut gitu. Kalau di situ ada looting bagus, mungkin kita bakal berenang sobat ribuan ke arah sana ya. Oke, kita bakal berenang. Untung kita jago berenang by the way, bisa nyelam juga. Oke. Nice, bisa sambil berenang menyelam gini ya, mana lautnya itu enggak, sebenarnya lautnya bagus. Nah ya, cocok banget ada buaya muara.
Biarin, dia nggak bakal bisa ngejar kita juga. Soalnya kita berenang lebih cepat dari buaya tersebut. Oke. Nah lihat tuh, ini dia ya, mercusuar dari dekat. Detail banget game itu kalau dari dekat tuh. Boxnya, teksturnya tuh bener-bener niat banget. Mereka tuh buat game niat banget. Nggak bisa masuk ternyata ya. Ini temboknya tembok gaib. Oke, nah ini dia yang kita cari. 2 dokumen baru. Kita bisa langsung baca di kotaknya kayaknya. Nah ini dokumennya kita baca dulu ya. While I'm traveling to the island, the inspect to walk of various locations, I find myself during the night, the middle of nowhere. Oke, ini laporan orang yang datang ke pulau ini dan tersesat ya. My crazy college came up with the idea having vehicle that doesn't contain any metal of any kind. Jadi teman kuliah dia bilang punya ide gila dimana bisa buat kendaraan tanpa besi dan juga sejenisnya. Jadi kalau kalian nonton Avatar The Last Airbender atau Avatar The Legend of Aang, kan pasti tahu loh, itu adalah para layang gitu ya. Nanti kita bakal coba buat para layang, tapi kapan-kapan aja, belum ada bahannya gitu. Kita lanjutin penelusuran aja, petualangan nih. Entah kenapa kalau di pinggir pantai pohonnya udah berubah jadi pohon kelapa semua, lihat. Nah ini dia. Sering-sering ngambil tanaman obat herbal ya untuk buat perban gitu. Dari mataharinya kayaknya udah sore. Nah ini kita mau coba mencahin batu ya. Kita udah punya banyak kayu tapi batunya belum punya nih. Pakai tangan kosong nggak mempan cuy. Dia nggak bisa pakai tangan kosong, batu keras banget. Jadi kita harus crafting beliung, namun beliungnya perlu batu kecil juga gitu. Kita bakal cari batu kecil di atas sini ya. Cerah, lumayan cerah. Oke. Lihat apa nih, batu sih itu. Wah, waduh, teleport. Udah mulai terjadi kejanggalan di episode keempat. Terlihat bahwa kita baru aja teleport. Nggak tahu kenapa tuh alasannya. Padahal kita tadinya ada di pulau kecil dekat mercusuar itu, tiba-tiba ada di seberang pulau gitu ya, aneh banget. Nggak apa-apa, kita bakal balik lagi ke arah sana. Kita bakal cari tahu keanehan ini berasal dari mana gitu. Ada buaya emang, tapi kita hindarin aja, biarin. Dan bener aja, sore menjelang maghrib menjelang malam, langit bakal mulai gelap dan suasana bakal hitam memerah gitu ya. Untung kita udah crafting obor gitu. Oke, buaya nggak bakal bisa ngejar lebih jauh ya. Kita lanjut aja gitu. Cari tahu ada kejanggalan apa dekat pohon kelapa di puncak itu tuh. Tadi di sini kita ya. Kalau kita datang ke sana masih teleport juga, berarti area sini tuh ada kejanggalan. Mendingan lah kalau pakai obor tuh, mendingan kita ke sini tuh. Nice. Nggak ada ya, kita nggak teleport by the way. Tadi itu mungkin entah, nggak tahu sih. Mimin nggak bisa bilang bug juga ya, soalnya memang di catatan harian tuh ada tulisan ada gelombang elektromagnetik yang bisa buat seseorang teleportasi gitu. Nah ini dia yang kita cari, kejanggalan berupa objek berbentuk api tapi tidak ada wujudnya gitu ya, kayak api doang gitu. Kalau kalian udah nonton tahu anime manga Naruto pasti tahu api Amaterasu ya, api abadi gitu.
Namun ini apinya nggak warna hitam sih, tapi kayaknya nggak bakal padam-padam tuh, nggak tahu juga sih. Kita belum nunggu nyampe besok ya. Ini malam aja kali munculnya. Biasanya kalau pagi udah padam, nggak tahu nih kenapa. Kita bakal coba deketin ya, nggak tahu bakal terbakar atau nggak paham. Kita bakal coba deketin apinya. Kalaupun terbakar nggak apa-apa, kita langsung lari aja nanti. Pengen tahu ada apa gitu. Kalau bila kita masuk ke api tersebut, maka bakal teleport entah kemana, nggak tahu juga. Nggak ada salahnya mencoba ya. Oh, ada radiasi ternyata. Apinya mengandung radiasi sobat Ribbon. Jadi kita kalau masuk ke situ sama aja bunuh diri. Jadi kita harus punya baju anti radiasi dulu. Kalau nggak salah tadi tuh ada dekat menara mercusuar ya. Jadi kita ke menara dulu untuk ngambil baju anti radiasinya. Kita ambil bajunya dulu baru balik lagi ke sana. Oke, ini dia. Sebenarnya bisa minum pil juga ya, pil anti radiasi gitu, namun nggak bertahan lama efeknya. Mendingan kita ambil ini aja nih, baju anti radiasi, biar bisa mendekati bahkan masuk ke dalam api abadi tersebut. Oke, kita tinggal pakai. Nice, radiation suite. Ya kadang suka nggak dipencet nggak lompat gitu ya. Baru bisa tuh. Oke, kita udah pakai baju radiasi, waktunya balik lagi ke api abadi tadi. Pengen tahu, penasaran. Mode FPS itu kayak game Minecraft gitu ya. Cuman ini dunia terbuka dan 3D grafisnya. Semoga aja belum hilang apinya sih. Nah, ini dia apinya belum hilang sobat Ribbon. Kita mau coba deketin, bahkan masuk ke dalamnya. Ada item ternyata ya di sini. Entah apa itu, mirip kayak diamond ya, kalau kalian tahu, mirip kayak berlian yang warna biru ungu gitu. Multiplayer. Wah, ada tulisan multiplayer. Kayaknya ini diamond deh, berlian deh. Energy crystal can be teleport you to other world where you can fight other player. Oh, jadi ini adalah kristal ya, kristal energi yang bisa bikin kita teleport ke dunia lain untuk mainin mode multiplayer. Wah, jadi ternyata game ini nggak cuma single player sobat Ribbon, bisa multiplayer juga. Dan kristal energi tadi itu bisa dipakai untuk teleportasi ke dunia lain. Keren juga ya. Tapi siapa yang mau mabar game Radiation Island gitu, sendiri aja udah takut gitu. Mabar gimana mabarnya gitu ya. Apakah kayak Free Fire gitu, MOBA, Battle Royale, nggak tahu juga. Oke sobat Ribbon, kita save dulu dengan cara tidur ya, udah malam gelap. Kita simpan-simpanin barang-barangnya. Nah, ini dia kristal nih, item langka ya. Jadi kita taruh herbal, kita taruh kayu, kita taruh batang kayu juga, tali serat sih itu lebih tepatnya. Lalu kita bakal crafting jebakan wortel ini untuk hewan. Kita bakal taruh jebakan binatang untuk menjebak domba dan juga kelinci ya. Jadi ini termasuk misi guide juga atau misi bimbingan. Kita bakal coba menjebak mereka, para binatang-binatang buruan ini, dengan jebakan Batman tadi gitu. Ini dapat dari menara mercusuar ya. Tadi Mimin nggak crafting sama sekali, dapat nemu gitu ya. Lihat mereka udah mulai tergoda, lihat tuh. Domba tergoda, kelinci juga tergoda gitu ya. Mereka mendekatin target gitu, mendekatin jebakannya gitu ya.
Apakah domba dan kelinci? Siapakah yang berhasil mendapatkan jebakan terlebih dahulu? Siapakah yang bakal terjebak? Kita lihat ya. Oke. Nah, domba terjebak ternyata. Dan tentu saja gamenya ngebug, si dombanya malah tembus. Astaga, bugnya nyebelin banget Sobat Reborn. Udah nggak apa-apa lah. Oke, karena ini udah malam, kita save gamenya. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya Sobat Reborn. Segitu aja. Dadah.